Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan salah satu video ceramah dari Gus Muwafiq yang menjelaskan tentang masalah verifikasi tentang atau mengenai semua yang disebut sebagai peninggalan Nabi, sandalnya Nabi, rambutnya Nabi, dan yang lainnya yang dikaitkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nanti akan ada satu saatnya hal itu diverifikasi semua. Itu benar enggak itu punya Rasulullah atau peninggalan Rasulullah Muhammad SAW. Saya sangat setuju dengan bahasa yang diungkapkan oleh Gus Muwafiq. Tapi sebelum kita menanggapi atau mengomentari panjang lebar, kita saksikan dulu videonya ya. Nanti kalau yang terkait Rasulullah, verifikasi berikutnya mungkin juga akan ada. Betul nggak rambutnya itu rambut Rasul? Betul nggak terompah yang dicium Buya Yahya itu terompahnya Rasul? Kan pasti orang juga akan diteliti nanti. Lu kan pasti diteliti. Wong kerisnya Kenaro aja diteliti kok. Karbonnya tahun berapa? Ini beda yang pelan-pelan akan membuka tabir seluruh dunia. Karena nanti ada manusia yang bisa membuka selimut langit satu sampai langit-langit berikutnya. Itu ada. Karena nanti ada manusia yang disebut ulul albab. Ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini dipikir semua sama ulul albab ini. Ini nanti keluar orang ini. Melihat dari penjelasan Gus Muwafiq itu kan sebenarnya menarik dan memang harus kita pikirkan bahwasanya hal-hal yang disebut atau yang diklaim sebagai ini adalah peninggalan Rasulullah, entah berupa terompah, entah itu berupa rambut Rasulullah SAW dan yang lainnya, itu kan sebenarnya perlu diverifikasi benar atau tidak hal itu memang merupakan peninggalan dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena sebab pada era sekarang ini kita lihat banyak atau memang ada sebagian orang yang sangat gampang sekali dari lisannya atau bahasa kasarnya dari mulutnya, mereka menisbatkan diri kepada Rasulullah, mengatakan atau mengaku bahwa ini adalah peninggalan atau ini adalah rambut Rasulullah Muhammad SAW. Itu perlu untuk diteliti, diverifikasi benar atau tidak itu merupakan rambut atau petumpah Rasulullah Muhammad SAW dengan tanpa memandang siapa orang yang memarketingkannya atau mempromosikannya, dengan tanpa memandang itu. Sebab seseorang itu yang perlu divalidasi adalah kebenaran dari apa yang dipromosikan. Misalnya sandalnya Rasulullah, benar enggak itu sandal Rasulullah? Kalau baru misalnya bahasanya itu karbonnya ini dan itunya, kalau tidak benar dari Rasulullah ya kita harus kita akui itu benar bukan dari Rasulullah atau tidak benar dari Rasulullah. Kalau memang benar dari Rasulullah, kita akui itu benar dari Rasulullah Muhammad SAW. Toh validasi ini sebuah hal yang lumrah, bukan hal yang tabu atau yang perlu untuk dihindari. Kan ini sebenarnya bukan muncul pada era sekarang saja. Di zamannya para ulama kita itu sudah muncul bahasa seperti itu. Ada orang yang mengaku-ngaku ini adalah dzurriyyah Rasul, ini adalah dari Rasul, ini adalah peninggalan Rasul. Itu kan sudah di zaman terdahulu. Makanya Ibnu Hajar pernah bersabda begini beliau, "Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun ala hadan nasabi syarifi." Saya tidak membaca ghirah, tapi saya membaca ghairatun ala hadan nasabi asyarifi wa dabtuhu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Jadi kalau saya memaknai ghairah bukan ghirah atau membaca ghairah bukan ghirah, itu karena saya ghairah itu saya sebut sebagai al-hamiyah, menjaga, seperti yash'uruh bil hamiyati ala ahlihi, yaitu menjaga. Jadi setiap orang itu dia harus menjaga nasab yang mulia ini, kemudian wadabtuhu, dan menelitinya agar tidak sembarangan orang mengaku bahwasanya mereka bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan benar.
Kalau tidak ada penjagaan dan penelitian, banyak nanti gampang orang itu akan mengatakan, nasab saya sampai Rasulullah, nasab saya sampai, misalnya ini dan itu jalurnya sampai Rasulullah, itu sangat gampang begitu. Kalau begitu bagaimana? Ya, maka nanti seperti kata Ibnu Hazm itu pernah berkata begini, beliau itu di dalam kitabnya ya. Beliau mengatakan begini, "Falaula ilmun nasabi la jaza li hadzal kafiri madda'a min hadzal nasabi syarif." Jadi andaikan ya tidak ada ilmu nasab, maka orang-orang kafir itu maka berkemungkinan atau mungkin mereka akan mengaku nasabnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaannya, mungkinkah seorang dzurriyyah Rasul itu dia imannya itu rusak? Kan pertanyaan begitu sebenarnya. Kemudian validasi ini menjadi suatu syarat yang memang harus mulai dikaji pada era sekarang ini, karena memang masanya ini adalah masa yang tepat atau memang perkembangan masa ini menuju ke arah seperti itu. Dulu tidak ada tes DNA, dulu tidak ada sidik jari, sekarang sudah ada. Dulu bahasanya tidak ada misalnya KTP digital, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada pembayaran digital, sekarang sudah ada. Perkembangan ilmu ini harus kita akui, tidak boleh kita tolak, karena zaman ini akan terus menuju kepada era kemajuan. Jadi seorang yang tidak mengakui alat untuk berhubungan dengan satu dengan yang lain itu adalah contoh WA, itu gak mau, maka akan terus dia ketinggalan zaman, maka akan pakai zaman tradisional, harus ngirim surat atau mengirimkan orang untuk mengabarkan suatu hal yang terjadi pada dirinya atau terjadi pada orang lain, begitu. Kan harus mengikuti masa atau perkembangan masa ini, yaitu misalnya pakai WA atau yang lainnya begitu. Ketika seseorang untuk menolak tentang hal itu, ya maka akan ketinggalan zaman itu sudah dipastikan begitu. Oleh karena itu, validasi harus kita suarakan, harus kita kembangkan pada era sekarang ini. Andaikan ada seseorang tidak ada mengakui atau tidak mengakui tentang masalah, harus divalidasi hal-hal yang asar atau hal-hal yang katanya dinisbatkan kepada Rasulullah, entah terompahnya atau rambutnya. Tidak mau tentang hal itu, menurut saya termasuk orang yang mungkin bahasanya untuk ketinggalan zaman. Karena memang pada era sekarang ini sudah canggih perkembangan zamannya, jadi bisa dites. Misalnya alat ini atau barang ini apakah memang dari peninggalan kuno atau tidak, bisa dites karbonnya berapa gitu kan, ada caranya masing-masing, dan itu bisa diakui ilmu itu. Sudah banyak kan soalnya hal itu ya. Dan bahasa yang diungkapkan benar sebenarnya kan begini logikanya, kalau nasabnya seseorang saja yang lain misalnya itu selain dzurriyyah Rasul, itu dipertanyakan, apalagi nasab yang dzurriyyahnya Rasul. Atau bahasa lainnya begini, jika seseorang yang mengaku nasabnya misalnya ke raja ini, itu ditanyakan validasinya atau buktinya mana, apalagi seseorang yang mengaku dirinya adalah dzurriyyah Rasul, maka lebih pantas atau lebih layak untuk kita tanyakan, benar atau tidak kamu dzurriyyah Rasul? Begitu. Jadi teman-teman yang semisalnya ya jadi muhibbin, jadi apa misalnya, maka jangan anti tentang hal ini. Andaikan benar itu hal yang bagus begitu. Hal bagus misalnya lebih kita yakini atau validasinya benar begitu. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang anti terhadap perkembangan, terutama di dalam berkembang misalnya tes DNA, misalnya tes karbon dan yang lainnya, yang itu hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan zaman begitu. Mungkin itu ya tanggapan atau pendapat saya tentang apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq. Dari saya kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.